Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 6 dari Kota Sukabumi. Saya Neneng Hendrayati bersama teman saya Ade Anwar Mutaki, dan teman saya Dian Safitri, dengan pengajar praktik Ibu Ita Satika dan fasilitator Ibu Tati Andriani. Di sini kami akan mengadakan praktek coaching dan akan berperan secara bergantian sebagai coach, coachee, dan pengamat. Selamat menyaksikan. cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ade. Ya, selamat siang, Bu Dian. Siang, Pak Ade. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ibu yang sudah berkenan datang ke sini, menyediakan waktu di sini. Apakah betul Ibu sekarang ini mau mengadakan coaching ya? Iya, betul sekali, Pak Ade. Nah, betul ya. Iya. Saya sudah membuat janji dengan Ibu Neneng Oh, untuk Neneng. melakukan kelas coaching siang hari ini di sini. Nah, dari hasil coaching ini, kira-kira kompetensi sebagai coach yang harus dikembangkan itu apa saja? Kira-kira. Iya, Pak. Nanti dalam proses coaching itu saya akan mengembangkan 3 kompetensi, Pak. Yang pertama adalah present, kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, seperti itu, Pak. Nah, untuk coaching kali ini, apa yang akan Ibu spesifik diobservasi dan dikembangkan? Iya. Jadi saya ingin lebih mengembangkan kompetensi saya dalam proses coaching itu dalam hal mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Pak. Jadi ini juga nanti mohon untuk bisa diobservasi begitu ya, Pak ya, agar bisa dilakukan refleksi. Karena bagi saya ini adalah bagian yang tidak mudah ya, Pak ya, untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ini adalah inti gitu dari proses coaching supaya bisa membimbing coachee untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi yang menemukan masalah itu coaching sendiri sebetulnya. Menemukan solusinya coachee sendiri, Pak. Betul. Nah, selanjutnya untuk melakukan coaching nanti, apa metode apa yang menggunakan supaya tepat sasaran? Oh iya, Pak. Saya akan menggunakan alur percakapan Tirta, Pak. Di mana di dalam prosesnya saya akan pertama kali menggali dari coachee itu apa tujuan yang dia harapkan dari proses coaching. Kemudian yang kedua, saya akan bantu melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi mengidentifikasi, coachee itu bisa mengidentifikasi potensi kekuatan yang dia miliki untuk menemukan solusi permasalahannya. Lalu yang ketiga, saya akan membimbing coachee untuk bisa membuat rencana-rencana aksi gitu, Pak, sebagai langkah-langkah untuk dia menemukan solusi permasalahannya. Dan yang terakhir, saya juga akan pandu coachee ini agar tumbuh dalam dirinya itu tanggung jawab untuk melaksanakan, mewujudkan rencana-rencana tadi dia sudah sampaikan. Seperti itu, Pak. Nah, yang terakhir mungkin ya, kira-kira indikator keberhasilan dari hasil coaching ini seperti apa? Ya, indikator yang nanti saya anggap bahwa proses coaching ini berhasil adalah ketika coachee bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya melalui proses tadi alur percakapan Tirta. Baik, selamat melaksanakan coaching, mudah-mudahan lancar dan sesuai apa yang diharapkan. Amin, Pak. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Ibu Dian. Waalaikumsalam, Bu Neneng. Iya. Apa kabar nih? Alhamdulillah Ibu baik. Alhamdulillah. Ini kebetulan nih masih ada Pak Ade. di Masih sini. ada Pak Ade. Oh Ya, iya, ada Pak Ade. selamat datang Ibu di tempat Maaf kami. nih, saya ikut bergabung di sini. Gak Boleh? apa-apa, Ibu silakan Ya, duduk dulu. Terima kasih, terima kasih. Saya di sini aja ya. Iya, Pak Ade. Iya. Ya, Bu Neneng, senang sekali ya kita bisa bertemu di sini nih. Biasanya di sekolah terus ya kita bertemu, lingkup pekerjaan di sekolah gitu. Iya, Kita bisa
bertemu di sini ya. Ya, betul Ibu. Biasanya kan kita ketemu ya di lingkup sekolah. Sekarang kita bisa melakukan percakapan di sini dengan lebih terbuka begitu ya. Iya. Terima kasih Bu Neneng udah meluangkan waktu untuk datang ke sini ya. Sama-sama Ibu. Iya. Tapi saya tidak keberatan kan, saya ingin berbagi bersama. Oh iya, tentu saja tidak. Ya, Pak Ade betul ya. Kebetulan ada Pak Ade juga nih di sini Iya, saya lihat iya. ya. Oke, Bu Neneng. Bagaimana nih kabar kegiatan mengajarnya Bu Neneng? Alhamdulillah Bu, baik-baik saja. Tapi sebenarnya saya ada sedikit masalah nih Bu. Tadi Ibu sudah menyampaikan saya boleh berbagi nih permasalahan saya dengan Ibu. Gitu ya. Boleh. Ya. Jadi bagaimana nih Bu Neneng? Apa nih yang ingin Ibu ceritakan? Nah, saya punya permasalahan dengan murid saya di semester ini Bu. Kan sekarang udah memasuki semester ke-1 ya Bu, udah mau dibagi laporan perkembangan anak begitu. Iya. Oke, jadi Bu Neneng punya permasalahan dengan murid Ibu ya, sementara sekarang itu sudah menjelang akhir semester di mana akan ada pembagian rapot ya kepada orang tua. Baik. Dari obrolan kita nanti, apa nih yang Bu Neneng harapkan? Ini adalah saya tujuannya ingin meningkatkan kedisiplinan murid saya, terutama tentang kedatangan ke sekolah tepat waktu, begitu Bu. Oh iya. Jadi masalah kedisiplinan tadi itu adalah karena ada murid Bu Neneng yang sering datang kesiangan, betul ya, ke sekolah ya. Iya, betul. Iya. Nanti dari obrolan kita harapan apa yang ingin Bu Neneng dapatkan? Jadi begini Bu, saya ini ingin mendapatkan solusi untuk murid saya yang selalu datang kesiangan gitu. Sehingga saya menemukan ide-ide baru dalam menyelesaikan masalah saya. Seperti itu Bu. Ya. Jadi ya semoga nanti dari obrolan kita Bu Neneng bisa mendapatkan ide-ide baru ya untuk menemukan solusi supaya bisa mengatasi masalah kesiangan dari murid Bu Neneng. Betul Ibu, betul. Ya. Bu Neneng, kira-kira apa nih kesempatan yang Bu Neneng dapatkan saat ini, yang Bu Neneng miliki saat ini? Ya. Dari kesempatan ini, yang pertama tadi karena saya ingin meningkatkan kedisiplinan anak-anak murid saya, terutama tentang kedatangan tepat waktu ke sekolah. Itu di sini saya sudah memiliki kegiatan-kegiatan dan rencana-rencana yang sudah saya buat seperti itu Bu. Jadi dengan kegiatan-kegiatan pembiasaan yang lebih menarik, mungkin seperti itu yang harus saya terangkan. Oke. Ya. Kalau menurut Bu Neneng melihat dari usia mereka, apakah anak-anak PAUD itu khususnya anak-anak TK gitu ya, bisa nggak sih dibiasakan untuk datang ke sekolah tepat waktu? Bisa Bu, tentu saja bisa. Sebab anak-anak yang lain juga banyak yang datang ke sekolah tepat waktu, bahkan ada yang datang lebih pagi, lebih awal Bu ke sekolah. Seperti itu. Iya. Nah kalau anak yang tadi sering datang kesiangan ini umurnya berapa Bu? Murid itu berumur 5 tahun. Oh, 5 tahun ya. Terus dan anak tersebut sekarang berada di kelompok B bersama saya. Iya. Sebenarnya udah cukup besar ya Bu ya usianya ya. Ya betul Bu. Ya. Kalau jenis kelaminnya Bu, laki-laki atau perempuan? Jenis kelaminnya perempuan. Ya, Oke. perempuan. Iya. Nah, sampai saat ini usaha apa saja yang sudah Ibu Neneng lakukan? Usaha yang sudah saya lakukan adalah saya sudah mencoba mengajak anak tersebut untuk berbicara dengan baik-baik begitu Bu, dan bertanya kepadanya, tentu kalau untuk anak PAUD sambil bermain begitu ya, dengan suasana sambil bermain santai. Ya santai begitu. Tapi lama-kelamaan Bu, saya tanya begitu ya, tanya malah dia menangis begitu. Padahal sudah dibawa ceria, dibawa santai, dia menangis ya. Padahal saya tentu dengan sikap lemah lembut begitu ya, terus diajak bicaranya juga dengan saya anggap itu adalah anak saya gitu ya, digendong gitu, didekap seperti itu. Iya gitu Bu. Anak keberapa Bu dia Bu?
Kalau melihat dari buku data yang saya miliki, saya mengetahui bahwa anak tersebut adalah anak bungsu, Bu. Dan kelihatannya seperti dimanja sekali begitu, karena saya tahu anak ini adalah anak satu-satunya perempuan di keluarganya. Begitu. Pantesan ya, Bu ya. Katanya manja ya, Bu ya. Iya, manja sekali, Bu. Iya. Nah, situasinya sekarang seperti apa, Bu? Situasinya justru itu yang jadi masalah. Jadi anak tersebut masih datang selalu siang gitu. Jadi dia tidak pernah mengikuti kegiatan ikrar pagi dan jurnal pagi. Nah, kan itu momen-momen yang sangat penting di sekolah kami, salah satu pembiasaan juga. Nah, jadi dia tidak pernah ikut begitu. Jadi meskipun tadi Bu Nenek sudah melakukan pendekatan ya dengan cara yang lemah lembut gitu ya, dengan cara yang sangat dekat dengan anak itu, kami persiapkan ya anaknya ya Bu ya, sehingga tertinggal beberapa kegiatan pembiasaan di pagi hari ya Bu ya. Oh iya. Menurut Bu Nenek apa yang mempengaruhi hal itu, Bu? Saya pernah bertanya kepada mamahnya begitu ya. Katanya jadi anak tersebut ketika tidur waktunya itu larut malam, jadi malam hari, dan kebiasaan menonton TV dulu. Jadi menonton TV-nya sampai larut malam sehingga dia tentu bangunnya kesiangan begitu. Ya. Jadi anak itu kesiangan itu karena setiap malamnya menonton TV sampai larut malam. Ya, betul. Oke. Nah, situasi apa yang sebenarnya ingin kalian harapkan? Yang saya sangat harapkan adalah saya ingin memiliki murid atau semua murid saya disiplin, datang ke sekolah tepat waktu, Bu, sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kami buat dan kami sepakati bersama-sama. Begitu. Ya. Jadi yang ingin Bu Nenek harapkan itu adalah kondisi idealnya, Bu ya. Ingin agar murid-murid Ibu disiplin sesuai dengan kesepakatan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Baik. Kira-kira apa nih yang bisa membuat harapan Bu Nenek terwujud? Saya rasa adalah kerjasama. Kerjasama dari semua pihak. Nah, tentu hal itu bisa terwujud dengan baik seperti itu. Iya, betul. Kerjasama dari semua pihak, betul ya. Saya juga setuju, Bu. Ya. Nah, gagasan atau rencana apa lagi yang akan Ibu Nenek lakukan terkait hal ini selanjutnya? Atau mungkin dulu ada Bu Nenek pernah mengalami kasus yang sama dengan murid sebelumnya? Iya, betul, Bu. Sebenarnya kalau di PAUD itu di TK ya Bu banyak sih kasus-kasus yang seperti itu begitu ya, dan pernah saya alami begitu. Dulu memang pernah ada anak murid saya yang itu mah suka jahil dan suka mencubit temannya begitu. Memang lucu sih kalau anak TK macam-macam ya. Iya betul, Bu, karena memang karakteristik anak TK kan sangat unik begitu. Iya, betul, Bu. Nah, itu apa yang Bu Nenek lakukan pada anak yang dulu suka jahil itu? Oh iya. Sama sih, Bu, saya ajak ngobrol dan bermain bersama dia. Kemudian saya malah praktekkan bagaimana kalau kita mencubit teman, kan betapa sakitnya kalau dicubit seperti itu. Dia berikan pengalaman langsung biar dia merasakan. Namun kemudian juga saya mengajak dia berbicara sambil sama tuh saya gendong, kemudian saya pangkus, saya dekat seperti itu gitu. Nah, apakah usaha seperti itu akan Ibu lakukan lagi terhadap murid Ibu yang sering kesiangan ini? Ya, tentu, Bu, saya akan melakukan malah pendekatannya itu secara personal, mengajaknya berbincang-bincang seperti tadi saya katakan adalah sambil bermain gitu ya. Selain itu saya juga akan banyak membacakan buku-buku cerita karena anak TK atau anak PAUD itu kan lebih senang dengan cerita begitu ya, Bu, dengan cerita tentu tentang pembiasaan kedisiplinan begitu ya. Selain itu yang paling pokok itu saya rencananya akan melakukan kunjungan rumah atau home visit agar lebih dekat lagi dan mengetahui lebih dalam tentang latar belakang anak tersebut. Baik. Ya. Jadi tadi Ibu akan berencana melakukan 3 hal ya untuk menangani
memperbaiki perilaku murid yang sering kesiangan ini. Yang pertama, ibu akan melakukan pendekatan secara personal gitu ya, lebih sering kepada anak itu membacakan cerita-cerita tentang pembiasaan, terutama kedisiplinan gitu ya Bu ya. Kemudian mengajaknya berbincang-bincang, memberikan perhatian khusus lah ya kepada anak itu, dan juga melakukan home visit ya Bu ya. Betul. Oke. Baik, apa lagi nih Bu yang nah, tadi Ibu katakan salah satu alternatifnya adalah membacakan buku cerita. Kira-kira buku cerita apa sih Ibu yang tepat untuk anak TK dalam mengatasi kasus tersebut? Mungkin saya lebih banyak menceritakan tentang buku-buku khususnya pembiasaan. Khususnya pembiasaan tentang penanaman kedisiplinan. Sebenarnya bukan hanya dari buku saja sih Bu, karena kami juga sudah mempraktekkan bagaimana kita menanamkan kedisiplinan melalui pembiasaan terhadap anak. Tetapi mungkin lebih dalam lagi, lebih spesifik lagi agar solusi permasalahan yang saya hadapi bisa teratasi dengan baik, begitu Bu. Ya. Nah, selain persiapan yang tadi sudah Bu Neneng sampaikan ya, untuk home visit nih Bu, untuk melakukan kunjungan rumah, persiapan apa yang akan Ibu lakukan? Oh iya, home visit ya Bu ya. Kalau home visit tentu di sini saya akan menyiapkan hal-hal yang tentunya persiapan rencana aksi saya, diantaranya yaitu yang pertama itu kalau menurut administrasi itu saya akan menyediakan atau menyiapkan buku kunjungan rumah. Kenapa buku kunjungan rumah? Karena sebagai bukti bahwa saya sudah melakukan rencana dan diketahui oleh semua pihak, baik oleh kepala sekolah, kemudian terutama nanti ditandatangani juga oleh orang tua murid yang saya kunjungi. Begitu Ibu. Oke, jadi persiapan yang perlu Bu Neneng lakukan sebelum kunjungan rumah itu adalah mempersiapkan buku kunjungan rumah ya Bu ya. Kunjungan rumah ya. Sebagai nanti bisa jadi catatan dan laporan betul berbagai pihak ya, caranya kepala sekolah. Apa yang bisa memastikan nanti hal itu bisa berjalan dengan baik? Saya yakin dengan niat baik begitu, tujuan saya serta usaha yang saya lakukan ini akan berhasil sesuai harapan begitu. Jadi dengan niat baik saya berdoa mudah-mudahan ini akan berhasil sesuai harapan saya. Begitu Bu. Apa sih yang nanti menurut Ibu indikator dari keberhasilan usaha Ibu untuk melakukan pembinaan terhadap murid Ibu yang sering kesiangan ini? Tidak banyak sih Bu. Saya seperti tadi sudah sampaikan bahwa harapan saya bahwa murid-murid saya lebih meningkat begitu. Jadi meningkat kedisiplinannya begitu ya, terus pembiasaannya juga lebih bagus lagi begitu ya, sehingga terutama ini murid-murid saya bisa datang tepat waktu ke sekolah dan tidak ada yang kesiangan lagi. Seperti itu. Iya, jadi yang diharapkan adalah indikatornya itu murid tersebut bisa datang tepat waktu ya Bu ya. Betul. Nah, setelah sesi ini apa yang akan Ibu Neneng lakukan dari alternatif kegiatan tadi yang sudah disebutkan? Saya berkomitmen akan melaksanakan rencana di atas dengan penuh rasa tanggung jawab dan akan melaksanakannya secepat mungkin. Wah, gitu. Kira-kira kapan Ibu Neneng akan melakukan rencana yang tadi sudah disiapkan dengan sangat matang ini? Insya Allah Bu, dalam waktu minggu ini saya akan melaksanakan rencana saya. Oke, minggu ini ya Bu ya? Siapa saja yang perlu dihubungi Bu? Yang perlu dihubungi yang pertama pastinya adalah orang tua. Nah, kenapa orang tua? Ya, saya akan menginformasikan terlebih dahulu kepada orang tua anak tersebut tentang maksud kedatangan saya ke rumahnya. Karena kalau tidak diberitahu dulu nanti mereka ada apa nih, kaget begitu Bu. Iya, ada apa nih Bu Guru datang ke rumahnya gitu ya. Jadi Ibu konfirmasi dulu ya orang tua. Saya akan datang ke rumah. Ya. Baik lewat telepon atau WA gitu ya. Oke. Bagaimana Ibu bisa memastikan hal itu nanti akan berjalan dengan baik? Saya yakin
yakin Bu. Seperti tadi, dengan komitmen dan kerjasama yang baik dengan semua pihak, pasti sesuatu hal bisa berjalan dengan lancar. Siapa saja ini yang perlu dimintai dukungan? Saya akan meminta dukungan yang pertama tentu dari kepala sekolah dan juga teman-teman atau rekan sejawat saya di sekolah. Oke, jadi Ibu akan minta dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat. Betul, ya. betul. Ya. Ya. Nah, setelah pembahasan kita, obrolan kita siang hari ini, Bu, apa nih yang bisa Bu Neneng simpulkan? Saya dapat menyimpulkan bahwa dalam melakukan kegiatan ini sekarang saya sudah dapat menemukan solusi alternatif dari permasalahan yang saya hadapi begitu. Aduh, ya. Jadi Bu Neneng sudah menemukan solusi untuk bisa membina murid Ibu supaya tidak datang kesiangan lagi ke sekolah. Betul Bu, ya, betul sekali ya. Iya. Baik. Ya, bagaimana nih Bu Neneng yang Ibu rasakan setelah kita ngobrol-ngobrol di dalam obrolan kita sore hari ini? Saya merasa puas, saya merasa lega, dan saya merasa bersyukur begitu bisa bertemu, bisa istilahnya mencurahkan kegalauan hati saya kepada Ibu seperti itu gitu, karena dengan percakapan ini Ibu bisa memberikan masukan kepada saya, memberikan pendapat juga pencerahan gitu Bu. Jadi sekarang serasa plong begitu. Sudah ada solusi-solusi yang bisa saya lakukan. Alhamdulillah. Ya. Saya juga senang Bu Neneng ya. Obrolan kita bisa bermanfaat, bisa menemukan solusi untuk perkembangan anak didik kita ya Bu ya. Iya, betul. Iya. Nah, tadi kan Bu Neneng bilang minggu ini akan dilakukan secepatnya visit ya tempat tersebut. Bagaimana kalau minggu depan kita bertemu lagi Bu Neneng? Kita janjian lagi ya. Boleh Bu. Saya dengar nih bagaimana nih hasilnya nih dari rencana-rencana yang sudah Bu Neneng buat tadi untuk melakukan home visit dan sebagainya. Ya, boleh. Tentu Ibu, saya akan kabari Ibu secepatnya. Ya, kemudian yang paling utama adalah saya mohon doa restu dari Ibu. Ya, mudah-mudahan apa yang saya rencanakan, apa yang saya akan lakukan, rencana aksi apa yang saya kerjakan nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar atas dukungan dan kerjasama dari semua pihak. Amin. Ya. Alhamdulillah Bu ya. Ya, terima kasih Bu Neneng atas waktunya. Kita udah bisa ngobrol ya sore hari ini. Insya Allah sangat bermanfaat ya. Makasih Pak Ade sudah menemani. Ya, sama-sama Ibu. Pak Ade juga saya berterima kasih sekali dengan kehadiran Bapak di sini, sangat memotivasi saya. Jadi saya semakin bersemangat Ibu. Iya. Terima kasih Bu Neneng ya atas waktunya nih. Kita sudah selesai ngobrol-ngobrol siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bisa membawa manfaat ya dan kebaikan buat peserta didik kita. Ya, sama-sama Ibu, terima kasih atas waktu juga ya. Maaf saya banyak mengganggu waktu Ibu. Enggak apa-apa. Tapi ya sekali lagi mohon maaf, saya mungkin akan keluar duluan Ibu karena masih ada kegiatan yang harus saya kerjakan. Silakan. Terima kasih Ibu. Pak, terima kasih Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya Pak, ya silakan Pak. Sudah beres ya kemudian ya melaksanakan coaching? Alhamdulillah Pak sudah selesai. Nah, terus bagaimana hasil coaching barusan? Iya, sesuai dengan tadi waktu kita pra supervisi ya Pak ya. Tadi kan Bapak menanyakan indikator keberhasilannya itu apa dari proses coaching, dan saya sampaikan bahwa coaching saya anggap berhasil ketika Bu Neneng itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dalam arti murid Bu Neneng ini nanti tidak akan datang ke sekolah kesiangan lagi Pak. Jadi ya alhamdulillah sudah berhasil Pak tadi. Sesuai dengan indikator ya. Sesuai dengan indikator yang diharapkan. Ya barusan hasil observasi juga saya lihat memang coaching itu menemukan permasalahan sendiri ya. Alhamdulillah menemukan solusinya Pak. Iya. Mengenai siswa yang yang tidak disiplin tadi ya. Iya. Ya. Dari hasil catatan observasi saya barusan sudah bagus Bu, sampai titik temu solusi permasalahan. Alhamdulillah Pak. Kemudian
kemudian selain dari kompetensi yang ibu tadi lakukan ya, tadi itu kan di konservasi itu kemudian mengajak bapak dia observasi dan mengembangkan mengenai pertanyaan bobot. Nah selain dari itu, apakah kompetensi yang lain mau dikembangkan lagi apa? Iya, Pak. Jadi saya ingin lagi mengembangkan lebih baik selain dari tadi kemampuan untuk mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Saya ingin mengembangkan kemampuan saya untuk bisa hadir lebih penuh lagi gitu ya Pak ya, membersamai coach saya dalam proses coaching gitu Pak. Kemudian yang kedua bagaimana saya bisa lebih mampu untuk mendengarkan aktif dari obrolan dengan coach. Nah, karena saya masih ada kendala juga Pak ketika proses coaching itu, saya menemukan kesulitan karena saya harus mendengarkan aktif. Saya juga harus mencatat jawaban-jawaban kunci dari coach. Nah, itu yang juga nanti saya ingin kembangkan Pak. Bagaimana saya mampu untuk menyarikan ya jawaban-jawaban kunci dari coach sehingga bisa terus memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot selanjutnya. Oke, terima kasih Bu Dian sudah di sini dan melakukan coaching dengan baik. Tetap semangat. Iya. Mungkin pertemuan kita sampai di sini. Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Sama-sama Pak Ade. Terima kasih juga Pak Ade sudah meluangkan waktunya untuk mengobservasi kegiatan coaching saya. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Neneng. Waalaikumsalam Ibu Dian. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah selalu baik-baik saja Bu Dian. Alhamdulillah. Saya dapat kabar kemarin Ibu bilang hari ini akan mengadakan coaching ya Bu ya? Ya betul Bu Dian. Oh, Saya iya. hari ini ingin melakukan percakapan coaching. Oh iya, Iya. dengan siapa Bu kalau boleh tahu? Hari ini insya Allah saya akan melaksanakan dengan rekan sejawat saya Bapak Ade. Oh iya, iya. Permasalahannya apa yang ingin Pak Ade coaching? Pak Ade menyampaikan kepada saya bahwa dia mempunyai permasalahan dengan siswa PKL-nya. Baik, baik. Iya Bu. Ya, baik Bu Neneng. Dalam proses coaching nanti, kompetensi apa saja yang ingin Bu Neneng hadirkan? Yang pertama adalah kompetensi present atau kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke. Dari ketiga kompetensi itu, kompetensi mana nih yang ingin Bu Neneng kembangkan dan ingin diobservasi? Dari ketiga kompetensi itu yang ingin lebih saya kembangkan adalah dalam kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Wah, kenapa Bu memilih kompetensi itu? Iya, karena dari pertanyaan-pertanyaan berbobot itu saya ingin mendapatkan jawaban dari coach saya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh coach tersebut. Oh iya. Nah, saat melakukan coaching nanti, model percakapan apa yang akan Ibu gunakan? Dalam percakapan coaching ini saya akan menggunakan alur tirta. Oke. Ya. Alur tirta itu diantaranya adalah menentukan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian melakukan rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, dari coaching yang nanti akan Ibu lakukan dengan rekan sejawat Ibu, apa yang akan menjadi indikator bahwa proses coaching itu bisa mencapai tujuan dari pengembangan yang diharapkan? Indikator yang paling utama adalah saya mengharapkan nanti coach itu bisa menemukan solusi terbaik dari masalah yang dihadapi. Oke, baik Bu Neneng, terima kasih sudah hadir saat ini di tengah-tengah kesibukan Bu Neneng ya. Mudah-mudahan proses coaching nanti bisa berjalan dengan lancar dan bisa membantu rekan sejawat untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Ya baik, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Bu Neneng. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ade.
Silakan duduk dengan nyaman Pak Ade. Iya, terima banget. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak Ade? Oh, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sih baik juga ya Pak Ade ya. Kita hari ini dalam keadaan sehat Betul ya. ya. Nah, Pak Ade juga mungkin. Betul sama Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tempatnya bagus juga. Walaupun suasana mungkin tidak bersahabat ya, tapi alhamdulillah kita semua sehat Siap, ya. ya betul. Nah, bagaimana nih Pak Ade mengajarnya? Nih tentang mengajar. Lancar-lancar saja? Alhamdulillah sih sejauh ini lancar-lancar saja. Cuman kemarin sedikit ada permasalahan beberapa orang, terutama di kegiatan PKL. Apakah boleh kali bisa boleh cerita Bu? Oh begitu, boleh saja Pak Ade. Kita santai saja Pak Ade. Mungkin pertemuan kita kan untuk mengatasi permasalahan. Jadi Pak Ade punya permasalahan gitu ya, permasalahan yang sedang Pak Ade hadapi saat ini. Gitu ya. Oke, kabarnya nih Pak Ade? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana nih ini? Alhamdulillah saya juga baik-baik dan sehat selalu Pak Ade ya. Oke. Gimana nih Pak Ade keadaan mengajarnya nih, lancar-lancar saja? Oh alhamdulillah Bu, lancar-lancar saja. Cuman kemarin sedikit ada permasalahan, ada satu mahasiswa bermasalah pada saat kegiatan PKL saja. Mungkin Ibu berkenan untuk mendengarkan cerita saya. Oh tentu saja. Dengan senang hati saya akan mendengarkan apa yang menjadi masalah dari Pak Ade gitu. Karena dalam percakapan ini mungkin kita dalam suasana santai ya Pak Ade ya. Sebagai rekan kerja, rekan sejawat tentu kita harus dalam suasana yang enak gitu ya. Betul. Pak Ade ya. Ini saya ingin tahu nih dari tujuan bahasan hari ini yaitu tentang anak yang tidak disiplin ya, tidak disiplin dalam penggunaan jam istirahat ketika PKL. Betul sekali Bu. Oke. Nah, dari percakapan ini kira-kira apa sih yang ingin didapatkan oleh Pak Ade? Ya, dari percakapan mungkin ya, hasil dari percakapan ini ada solusi sehingga bisa kedepannya saya bisa merencanakan untuk siswa tersebut ada treatment semacam macam sehingga siswa tersebut yang tidak disiplin jadi bisa disiplin. Ya seperti itu. Jadi pada intinya Pak Ade ingin menemukan solusi tentang siswa Pak Ade ya, tentang siswa Pak Ade, terutama anak-anak PKL yang melakukan PKL di sebuah perusahaan. Gitu ya. Jadi tentu akan membawa nama baik sekolah, gitu ya, nama baik sekolah di perusahaan tersebut, gitu ya. Oke. Selanjutnya saya ingin bertanya nih Pak Ade, sebetulnya PKL-nya di mana sih anak tersebut? Ya kebetulan itu yang dua orang itu PKL jauh. Oh jauh kemana ya? Tepatnya di Bandung. Oh iya jauh juga ya? Jauh, jadi kita terhambat komunikasinya. Apakah selama ini anak tersebut di sekolah memang seperti itu? Yang saya lihat sih sebetulnya kalau di sekolah itu tidak seperti itu. Mungkin karena saya perhatikan juga segala macam sehingga siswa aturan seperti aturan sekolah gitu, istirahat jam 10 jam 10. Nah mungkin karena di tempat PKL ini ya mungkin karena di tempat PKL ini agak jauh ya, jadi tidak terpantau mungkin oleh saya sehingga dia melakukan pelanggaran itu. Seperti itu ya. Ya. Kemudian apakah Bapak sudah konfirmasi kebenaran laporan tersebut? Iya. Setelah saya ada mendengar yang laporan seperti itu langsung saya konfirmasi ke pihak
HRD perusahaan itu Bu. Oh, iya, Kebetulan iya. dia PKL itu di PT ya. Jadi saya tanya langsung ke HRD-nya dan juga teman-temannya Bu, ada ketua kelompoknya, saya tanya juga dan memang benar adanya bahwa siswa yang 2 orang tersebut itu tidak disiplin, artinya dalam kasus ini istirahat sebelum waktunya. Oh begitu, jadi anak tersebut selalu istirahat Iya, sebelum waktunya, begitu betul ya, sekali. sebelum waktunya. Padahal mungkin teman-teman yang lain tidak seperti Tidak, itu. ya, Iya. yang 2 orang itu aja sih. Oh, yang 2 orang itu saja yang berarti ya. bermasalah, yang lainnya alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar, dan yang 2 orang itu melakukan pelanggaran Betul, kedisiplinan tentu ya. betul. Nah, ya, oke. Kemudian apakah Pak Ade pernah bertanya mengapa melakukan hal itu? Nah kebetulan karena dia jauh mungkinnya dari Bandung, kita belum bertanya langsung, ya, hanya bertanya ke temennya. Mungkin saya juga rencana mau ke Bandung, mau langsung ke sana bertemu dengan siswa yang bermasalah. Menemuinya, iya. Betul. Iya, oke ya. Kira-kira itu PKN-nya berapa lama sih Pak? Sebetulnya untuk PKL sendiri itu 3 bulan ya, dari bulan kalau kemarin berangkat Desember, Januari sampai Februari sebetulnya kalau disesuaikan kesepakatan dengan pihak industri. Ya. Ini baru 2 minggu sudah anggaran gitu. Oh iya ya. Jadi dengan adanya permasalahan ini tentu akan menghambat kepada pekerjaan perusahaan. Betul. Dan tentu yang paling utama adalah mengenai nama baik sekolah. Iya. Ya. Selain nama baik sekolah, tentu Bapak sebagai gurunya yang paling disorot. Iya, Ya, betul. ada ya. Oke, ya seperti itu. Nah, selain itu saya ingin bertanya, sekarang dari permasalahan tersebut, usaha apa sih yang sudah Pak Ade lakukan? Jadi berhubung seperti yang tadi dibilang ya, kita ada perbatasan waktu ya dan jarak juga. Jadi mungkin yang sekarang dilakukan itu hanya kontak-kontak saja, gitu, menanyakan kabar dari ketua kelompoknya, kemudian dari pihak perusahaan. Kita belum langsung bertemu gitu ya. Itu sih kendalanya gitu. Seperti itu ya Pak ya. Oke. Ya memang banyak hal yang dapat kita lakukan ya Pak ya. Mungkin yang pertama tadi Pak Ade hanya bisa memantau karena jarak yang jauh seperti itu ya. Saya setuju sih dengan apa yang sudah Bapak lakukan begitu ya. Mungkin adanya kerjasama dengan beberapa pihak yang terkait begitu ya, dengan pihak yang terkait, dan mungkin Bapak juga bisa mengunjunginya secara langsung begitu ya. Selain itu, apakah ada hal yang bisa memotivasi dia untuk bisa lebih tepat waktu begitu Pak, dan mencintai apa yang sedang anak itu kerjakan, kira-kira gitu? Kalau dari saya dengan teman-temannya gitu ya, dengan ketua kelompoknya, ada satu keinginan yaitu sebetulnya, yaitu ingin memiliki kunci-kunci untuk membongkar motor gitu mungkin ya. Yang saya dengar itu, dan saya juga mau mencoba dari kunci motor itu sebagai motivasi dia supaya jadi rajin dan lebih semangat lagi. Oh seperti itu ya, oke ya. Tapi untuk satu set kunci itu apakah ada di daftar apresiasi perusahaan? Ada tidak? Kemungkinan beda-beda ya Bu ya, tiap perusahaan ada yang tidak. Nah kebetulan kalau PT Budak ini sepertinya tidak ada. Jadi mungkin saya akan berkolaborasi juga dengan pihak sekolah ya, dengan sekolah untuk bisa menyediakan kunci-kunci itu yang sesuai keinginannya siswa tersebut ya. Bisa juga dengan orang tua murid. Berarti adanya kerjasama atau kolaborasi ya, baik dengan pihak sekolah ataupun dengan orang tua Dan industri juga tentunya. Oke. Apakah kira-kira nih ada hambatan atau kendala dari rencana yang akan Pak Ade lakukan? Nah, dari yang saya rencanakan itu hambatannya mungkin tadi ya Bu ya, kesibukan gitu ya, karena kita juga kan untuk harus ada pembelajaran ya di sekolah.
Kemudian dari pihak sekolah juga kalau misalkan untuk menyediakan satu set kunci itu ada keterbatasan di anggaran mungkin ya. Nah itu mungkin tantangannya itu yang akan kita temukan solusinya. Iya, berarti kan solusi yang dapat Pak Ade lakukan yang pertama tadi ada kolaborasi ya, betul, kolaborasi betul. Dan kerjasama antara pihak sekolah dan juga pihak orang tua, itu yang paling utama tadi ya. Oke, ya. Alhamdulillah berarti ternyata Pak Ade sudah menemukan solusi dari masalah Pak Ade yang dihadapi tentang anak PKL ini ya. Oke. Nah selanjutnya bagaimana sih komitmen Pak Ade dalam masalah ini? Saya baru komitmen ya Bu untuk melaksanakan rencana yang tadi saya sebutkan tadi ya. Diskusi alhamdulillah ketemu perencanaan ke depan mungkin dalam waktu minggu ini mungkin ya ketika ada masukin nah kita akan mencoba langsung kunjungan ke perusahaan itu. Oh iya, jadi langsung berkunjung ke Bandung. Betul. Oh iya. Okay. Kita akan ngobrol langsung dengan pihak industri dan siswanya. Iya, pihak industri juga dengan siswanya. Iya. Ya. Adakah dalam hal ini yang bisa menjaga atau memantau komitmen dari Pak Ade sendiri? Yang memantau itu tentu saja yang pertama itu kepala sekolah, kemudian orang tua siswa sendiri, betul. Kemudian ada juga dari pihak industri, kemudian ada juga dari rekan-rekan mungkinnya dari terutama sih dari wakil kepala sekolah hubungan industri. Iya betul Pak, saya sangat setuju sekali adanya kerjasama kolaborasi, tentu memang itu hal yang paling dominan ya, yang paling utama gitu ya. Tantangannya lumayan. Tantangannya itu lumayan gitu ya. Jadi kesimpulan pada pembahasan hari ini, Pak Ade akan mendisiplinkan anak yang istirahat sebelum waktunya di tempat PKL dengan cara apa yang akan dilakukan oleh Pak Ade gitu ya. Oke. Di antaranya tadi kan sudah disebutkan oleh Pak Ade ya. Menjalin komunikasi betul ya yang rutin dengan dengan siswa, kemudian mengajak siswa lainnya gitu ya. Terus memberikan motivasi dan kesadaran gitu ya. Oke. Nih berarti sudah mulai itu ya, sudah mulai Pak Ade lega ya, sudah mulai lega. Jadi setelah ada perbincangan ini ya, dan alhamdulillah pada hari ini kita juga dihadiri oleh di teman kita ya, ada kesempatan ini ya, dan jadi bisa lebih terbuka ya, lebih bisa mengatasi permasalahan dan menemukan solusi dari masalah Pak Ade gitu ya. Nih bagaimana sekarang saya ingin tahu nih perasaan Pak Ade nih dari perbincangan kita pada hari ini. Alhamdulillah Bu, mungkin Ibu bisa lihat dari awal agak masih bingung gitu ya ketika masuk ke sini. Masih memikirkan ke depannya bagaimana gitu ya. Alhamdulillah dengan diskusi ini masalah saya justru menemukan permasalahan sendiri ya. Begitu ya, betul ya, betul. Dengan permasalahan ini tentu Pak Ade sudah menemukan solusi serta rencana-rencana yang akan dilakukan selanjutnya ya. Nah, oke. Dan tadi saya sempat mendengar dari Pak Ade bahwa Pak Ade akan melaksanakan rencana Pak Ade yaitu selama 1 minggu ke depan ya. Nah, selama 1 minggu ke depan Pak Ade akan melaksanakan rencananya. Betul begitu ya? Ya, oke. Baik Pak Ade, alhamdulillah tadi Pak Ade sudah menyampaikan, sudah lega, sudah puas begitu ya dengan solusi yang akan dilakukan dari permasalahan Pak Ade. Ya, Ibu terima kasih banyak. Sama-sama. Obrolannya luar biasa. Alhamdulillah dengan obrolan kita pada hari ini bisa menemukan solusi tentang permasalahan yang sedang Pak Ade hadapi. Ya, saya doakan semuanya lancar. Amin. Ya, mungkin kita tutup saja perbincangan kita pada hari ini ya Pak Ade ya. Karena waktu juga mungkin Pak Ade akan melakukan kegiatan-kegiatan. Terima kasih ya Pak Ade ya.
Izin pamit Ibu ya. Ya, oh iya Pak Ade ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke Bu Neneng, alhamdulillah sudah selesai ya proses coachingnya. Sudah selesai. Alhamdulillah. Nah Bu Neneng, kita review sebentar ya. Boleh. Refleksi dari proses coaching barusan. Menurut Bu Neneng, dari proses coaching tadi, apakah indikator pencapaian yang diharapkan pada saat prasupervisi Bu Neneng sampaikan tadi ya, itu bisa tercapai Bu? Ya, dari percakapan coaching yang sudah saya lakukan bersama Pak Ade tadi, saya pikir sudah berhasil begitu ya, karena Pak Ade sebagai coach sudah dapat menemukan solusi tentang masalah yang dia hadapi, yaitu menghadapi siswa PKL yang selalu istirahatnya itu sebelum waktunya. Jadi sekarang Pak Ade sudah menemukan solusinya. Sudah ya Pak Ade ya. Iya, Pak Ade menyampaikan seperti itu sudah puas, beda. Oke, iya. Baik Bu Neneng, tadi juga dari catatan hasil observasi saya selama mengamati proses coaching barusan, saya menilai bahwa Bu Neneng sebagai coach itu sudah sangat baik dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu, sehingga sangat membantu Pak Ade dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam proses coaching tadi, dan bisa membantu Pak Ade untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada. Lalu juga Pak Ade bisa menyusun rencana-rencana aksi, dan ujungnya adalah Bu Neneng bisa membantu Pak Ade membangun komitmen dan tanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana aksi tadi. Ya, bagus sekali buat Bu Neneng. Terima kasih. Ya, sama-sama. Pertanyaan terakhir Bu. Ya, boleh. Selain tadi yang sudah berkembang, yang sudah berhasil Bu Neneng kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot, adakah kompetensi lain yang ingin Bu Neneng kembangkan? Tentu saja ada Bu. Selain kompetensi tadi, ada beberapa kompetensi yang masih ingin saya kembangkan Bu. Di antaranya yaitu adalah tentang present atau kehadiran tubuh. Kemudian juga tentang mendengarkan secara aktif. Nah ini tentu harus saya lebih kembangkan lagi begitu Bu. Dan satu hal lagi adalah ketika saya mencatat jawaban-jawaban dari coach begitu. Jadi saya harus bisa mencatat, selain saya juga bertanya. Bertanya kepada coach dengan cepat. Saya juga harus menemukan kunci jawaban dari coach begitu, dan saya harus mencatatnya dengan cepat. Nah itu hal-hal yang ingin saya kembangkan ke depannya begitu. Selanjutnya gitu, pertemuan selanjutnya. Betul. Memang kita belum terbiasa Bu ya, seperti pekerjaan jurnalis begitu Bu ya, mendengarkan, bertanya sambil mencatat. Itu. Tentunya ini nanti akan semakin terasa kalau kita semakin banyak melakukan coaching Bu ya. Betul. Sebuah kendala atau kesulitan yang sekarang ini kita hadapi, antaranya itu mencatat sambil bertanya. Mungkin karena kita tadi belum terbiasa itu Bu. Betul. Baik Bu Neneng, terima kasih nih, sepertinya sudah selesai sesi kita pada hari ini. Alhamdulillah sudah ada solusi ya. Saya juga terima kasih kepada Ibu karena sudah mereview saya tadi melakukan coaching bersama rekan saya. Sama-sama Bu Neneng, sehingga bisa memperbaiki apa yang menjadi kendala dari kekurangan dalam percakapan ini. Terima kasih kembali Bu Neneng. Ya, sama-sama Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ade. Selamat siang Ibu Neneng. Ya, terima kasih Bapak Ade sudah menyempatkan waktu untuk datang kepada saya. Dan saya dengar Bapak Ade ingin melakukan praktek coaching. Apa benar seperti itu? Betul Ibu. Oh iya. Nah, dan saya ingin bertanya, kira-kira siapa sih orang yang akan ajak untuk melakukan praktek coaching bersama Bapak Ade? Itu ada salah satu guru di sekolah saya yang saya bimbing. Kebetulan dia mau ikut
lomba inspiratif. Nah, jadi mungkin dia butuh masukan gitu supaya solusinya supaya dia bisa juara mungkin gitu ya. Guru tersebut ingin mengikuti lomba guru inspiratif. Betul. Dan guru tersebut ingin melakukan coaching bersama Bapak. Betul. Mungkin seperti itu ya, supaya nanti dia menemukan solusi dan jalan tentang permasalahannya. Mungkin Betul. seperti itu ya, Bapak. Iya, betul sekali Ibu. Oke, baik ya. Nah, kira-kira nih kompetensi coaching apa yang ingin dimunculkan oleh Bapak Ade pada praktek saat ini? Baik. Jadi untuk melakukan coaching itu ada 3 Bu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coaching ya. Yang pertama itu present ya. Jadi menghadirkan kita di sini, jadi kita harus fokus ke coaching kita. Kemudian yang kedua itu adalah pertanyaan berbobot mungkin supaya si coaching ini bisa menemukan permasalahan sendiri. Dan yang ketiga dan yang terakhir itu kita harus juga mendengarkan dengan aktif. Jadi kita harus fokus ke coaching kita, memperhatikan sehingga hasil coaching kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, baik. Ya, jadi ada 3 kompetensi yang ingin Bapak Ade kembangkan dalam praktek coaching ini. Betul. Ya, yang tadi saya sudah dengar adalah kehadiran penuh ya, present, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari 3 kompetensi itu kira-kira kompetensi apa yang ingin spesifik Pak Ade kembangkan dan observasi pada praktek coaching ini? Dilihat dari permasalahan dari kemudian saya kira yang pertanyaan berbobot lah yang saya akan kembangkan di coaching kali ini. Karena dengan pertanyaan berbobot tadi mudah-mudahan diharapkan coach ini menemukan permasalahan sendiri, solusi permasalahannya dia sendiri. Oh, seperti itu ya, Pak Betul. Ade ya. Oke. Selanjutnya, bagaimana sih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Ade tersebut? Jadi indikator pencapaian coaching kali ini yaitu coaching ini menemukan permasalahan sendiri, menemukan solusi sendiri sehingga masalahnya bisa terselesaikan dengan baik. Dan kebetulan kemudian ini yang mengikuti lomba itu mungkin ada motivasi sendiri sehingga diharapkan bisa juara. Ya, jadi dari motivasi internal kemudian sendiri ya, bagus sekali ya Pak. Oke ya. Kemudian untuk melakukan praktek coaching ini nanti, kira-kira alur apa sih yang akan dilakukan oleh Bapak Ade supaya mendapatkan hasil yang maksimal? Iya, betul. Jadi untuk alur di sini seperti yang kita sudah pelajari ya Bu ya. Jadi kita menggunakan alur tirta Bu ya. Oh iya, alur tirta seperti itu. Jadi tirta itu itu kita harus menentukan tujuan dari coaching ini. Kemudian I itu identifikasi permasalahan. Kemudian R-nya itu dan mulai rencanakan. T-nya itu tanggung jawab. Ya, gitu Ibu. Jadi pada kesempatan coaching kali ini Bapak Ade akan menggunakan dengan alur tirta tadi menentukan tujuan, mengidentifikasi, kemudian melakukan rencana aksi, dan selanjutnya ada tanggung jawab dari coaching itu sendiri. Ya. Oke. Nah, dengan adanya kita percakapan ini, saya doakan mudah-mudahan proses pelaksanaan coaching Bapak Ade dengan gurunya nanti berjalan dengan baik dan lancar. Ya, kita berharap sama-sama seperti itu dan nanti coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan. Ya, mungkin untuk saat ini kita cukupkan dulu ya Pak Ade untuk percakapan kita. Mudah-mudahan sekali lagi saya doakan berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Ibu. Iya. Ibu. Waalaikumsalam. Bapak mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Oh nggak apa-apa Bu, silakan dulu Bu. Iya, terima kasih Pak. Gimana Bu Diani? Iya begini Apakah Pak. sehat? Alhamdulillah saya sehat Pak. Bapak gimana sehat Pak? Alhamdulillah saya sehat. Iya. Ada yang ingin saya bicarakan Pak. Oh gimana nih? Gini Pak, sebelumnya
sebelumnya terima kasih atas waktunya. Iya. Bapak sudah bersedia menerima saya Iya. di sela-sela kesibukan Bapak. Jadi gini Pak, kemarin Bapak kan pernah men-share informasi tentang lomba guru berprestasi ya Pak ya, Betul. di grup kedinasan. Iya. Nah, saya tertarik Pak untuk mengikuti lomba itu dan mendaftar ya Pak ya, mendaftar menjadi salah satu peserta dalam lomba tersebut. Wah, bagus sekali Bu Dian nih. Luar biasa nih, sudah mau mewakili sekolah kita ya Iya, untuk ikut Pak. lomba. Ingin cari pengalaman aja Iya, sih Pak. iya, terima kasih banyak. Kemudian baik Bu Dian, jadi apa nih yang ingin Ibu harapkan dari percakapan ini? Iya Pak, jadi begini, saya ingin berdiskusi dengan Bapak mengenai strategi untuk mengikuti lomba guru inspiratif tersebut Pak. Coba Ibu barangkali bisa ceritakan nih, apa saja yang sudah Ibu lakukan nih untuk persiapan lomba ini? Iya, saya sudah mempelajari Pak tentang persyaratan dalam lomba tersebut. Di antaranya adalah harus memiliki akun Belajar ID. Kemudian juga saya menulis best practice atau pengalaman terbaik dalam praktek mengajar, begitu Pak, dan membuat video mengajar dari best practice tersebut. Dan saya alhamdulillah sudah mulai memikirkan Pak judul yang akan saya ambil dalam best practice itu nanti. Oh iya, iya. Saya juga sudah mengeceknya, memang kemudian sudah aktif ya di akun Belajar ID dan sudah banyak menggunakan akun tersebut ya untuk pembelajaran Iya, ya. betul Pak. Bagus, dan kemudian juga sudah menemukan judul yang akan diambil untuk best practice yang akan diajukan ya. Iya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu nih Iya. sampai sejauh ini? Iya, sebenarnya saya cukup bersemangat Pak untuk mengikuti lomba ini Pak, dan untuk melakukan persiapan Pak. Ya, baik sekali ya, saya sangat mendukung dan mengapresiasi tidak kemudian ya yang mau mewakili sekolah untuk kegiatan lomba ini. Iya, terima kasih Pak. Nah, kemudian nih, kalau diberi kelompok les saya beri rentang 1 sampai 10 nih, keyakinan dan kesiapan kemudian ini untuk mengikuti lomba ini ada di skor berapa tuh? Kayaknya masih di skor 7 ya Pak ya. Oh, 7 ya? Iya Pak. Nah, dari ini harapannya kemudian ini dari hasil diskusi ini bisa nyampe berapa tuh skornya? Iya, inginnya Pak bisa 10 Pak, bisa jadi juara gitu Pak. Oke, ya berarti masih 3 lagi yang belum ya Bu ya? Iya Pak, betul. Nah, kemudian nih, apa nih yang bisa Ibu kemudian eksplor lagi nih, kemampuan kemudian apa yang bisa kembangkan mungkin ya supaya bisa mencapai skor 10 tadi? Iya. Jadi strategi untuk bisa mendapatkan yang terbaik dalam lomba nanti, saya akan berlatih sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh lagi supaya dalam kemampuan public speaking saya Pak. Karena ketika nanti best practice itu lolos di tahap awal, maka peserta itu akan diundang ke tahap kedua, kemudian harus mempresentasikan hasil best practice-nya, dan nanti pun di akhir itu akan ada sesi wawancara Pak. Oh begitu ya, wah bagus sekali sih sejauh ini kemudian yang sudah lakukan sudah cukup baik ya. Nah, kira-kira nih strategi selain dari tadi latihan tadi, apakah ada strategi lain nih untuk mematangkan dari persiapannya? Iya, mungkin saya akan mencoba sharing Pak dengan Iya, guru-guru yang sudah pernah mengikuti lomba seperti ini dan sudah lolos menjadi Oh, juara ada ya Pak ya. dan juga ya Iya, contoh Pak, di sekolah ya. saya searching ya Pak ya di sekolah-sekolah lain atau di kota lain begitu, bahkan untuk mendapatkan inspirasi dan menemukan solusi dari kendala-kendala yang mungkin nanti akan saya hadapi. Oh iya, bagus sekali kemudian ya. Jadi akan sharing dengan guru-guru lainnya baik di sekolah ataupun yang menjadi juara ya di kota sendiri gitu ya. Iya, Ya. betul Pak. Ya, lanjut. Bagus. Nah, kemudian selain itu kira-kira apa nih yang ingin Ibu Dian lakukan setelah diskusi kita nanti? Iya Pak, karena Rencana ke depannya. Iya, karena waktu pendaftaran itu sudah dimulai ya Pak ya, dan per akhir itu lusa. Oh, balik lagi Jadi, ya? iya betul Pak. Maka pertama yang akan saya lakukan itu adalah saya akan segera mendaftarkan diri, kemudian saya mulai menyusun best practice supaya bisa segera diupload sebelum waktu tenggatnya habis Pak. Baik. Nah, adakah hal yang ingin sudah lakukan untuk memastikan persiapan ini berjalan dengan baik? Iya. Supaya rencana tadi bisa berjalan dengan baik, saya harus menyusun time schedule ya Pak ya, supaya
sebagai perencanaan gitu untuk memastikan semua rencana-rencana itu bisa berjalan dengan baik dan bisa dilaksanakan sesuai dengan waktunya gitu Pak. Oh, baik. Nah, kira-kira nih pihak-pihak mana saja nih yang kira-kira bisa membantu dia dalam persiapan dan pelaksanaan lomba ini? Mungkin saya akan minta bantuan Bu Saras ya Pak ya untuk ikut membimbing persiapan dan saat pelaksanaan nanti, karena beliau sudah pernah ada pengalaman Pak untuk mengikuti lomba-lomba seperti ini. Saras ya, teman di sekolah ya? Iya Pak, yang guru baru itu Pak, guru P3K Pak. Oh, dia sudah pernah juara juga? Iya, sudah pernah juara di sekolah sebelumnya Pak. Oh, iya. Oke Bu Dian nih, menurut Bu Dian, mohon maaf nih karena saya harus mengikuti rapat sebentar lagi. Jadi waktu kita tidak banyak nih. Iya Pak. Apa nih yang Bu Dian dapatkan dari hasil diskusi kita ini dari awal gitu? Iya Pak, tadi tuh saya masih ragu ya Pak ya untuk mengikuti lomba ini. Tapi setelah tadi berdiskusi dengan Bapak, insya Allah saya mantapkan hati, saya pastikan gitu saya akan mendaftar malam ini. Kemudian saya mempersiapkan persyaratan lomba sebaik mungkin dan saya akan berlatih public speaking gitu Pak. Kemudian juga saya akan sharing dengan guru-guru yang sudah pernah ada pengalaman dalam lomba seperti ini, terutama lomba guru inspiratif di tahun-tahun sebelumnya. Lalu nanti malam saya akan menyusun time schedule dan besok saya akan berkonsultasi dengan Bu Saras untuk meminta bantuan beliau membimbing saya mengikuti lomba tahun ini. Wah, selamat ya, jadi Bu Dian itu sudah menyiapkan dengan matang, sudah terlihat sangat yakin juga dan siap maju untuk lomba guru inspirasi tahun ini ya. Insya Allah. Saya pasti akan memberikan support dan dukungan. Semoga sukses ya Bu dan bisa juara mewakili sekolah ya Bu ya. Selamat. Amin. Kalau terima kasih banyak Bapak atas bimbingannya, atas waktunya ya Pak, tadi dukungannya juga. Saya jadi semakin bersemangat gitu dan lebih percaya diri untuk bisa mengikuti perlombaan ini. Mohon doa restunya Pak, semoga bisa meraih yang terbaik. Ya, selamat berjuang. Ya Pak, insya Allah. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Pak Ade, aduh sangat luar biasa nih. Terima kasih Bu. Ya, tadi Pak Ade sudah melakukan coaching ya bersama Bu Dian. Di sini saya sebagai pengamat sangat mengapresiasi sekali percakapan yang sudah dilakukan oleh Pak Ade bersama Ibu Dian. Oke, namun di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dan saya sampaikan kepada Pak Ade. Indikator apa sih yang sudah Pak Ade ingin capai dari proses coaching yang sudah dilakukan barusan? Baik Ibu, jadi memang seperti yang dari awal Bu ya, kita sudah diskusi indikator awalnya itu yang paling utama itu coachingnya sendiri itu menemukan permasalahan sendiri sehingga dia punya rencana ke depannya. Dan untuk kemudian ini karena dia mau persiapan lomba, jadi dia memiliki tambah motivasi mungkin Bu ya, dan semangat juang supaya dia bisa juara mewakili sekolah gitu. Jadi sekarang Bu Dian sudah menemukan solusinya ya. Iya, betul sekali. Atas permasalahan. Kelihatannya semakin bersemangat. Semakin bersemangat ya. Dalam tadi saya dengar itu beliau akan mengikuti lomba guru apresiatif ya. Prestasi ya. Prestasi iya, sangat luar biasa ya. Betul. Kita dukung sama-sama ya Pak pasti, Ade. Ya pasti. Oke. Nah, dari catatan hasil observasi ini Pak Ade mungkin di sini berperan sebagai coach ya, itu sudah sangat baik ya. Nah, saya lihat begitu sudah sangat baik, terutama tadi dalam pengembangan kompetensi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, sehingga tadi coach bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Pak Ade dengan dengan bagus, dengan baik seperti itu, dan yang paling itu bisa menemukan solusi sendiri ya, permasalahannya seperti itu ya, sehingga tadi Bu Dian akan melakukan rencana aksi rencana aksi dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap apa yang solusi terhadap permasalahannya begitu. Jadi akan melakukan rencana-rencana yang sudah
dia pikirkan dengan baik ya, dengan matang ya, setelah tadi melakukan coaching dan diskusi bersama Bapak. Oke ya. Kemudian selain itu tadi ada kompetensi yang sudah tercapai ya oleh Pak Ade sebagai coach. Nah, tentu di sini Pak Ade juga ingin mengembangkan kompetensi lain gitu ya. Nah, dalam hal ini kompetensi apa lagi kiranya yang ingin Pak Ade kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan tadi? Ya betul sekali Bu, memang hasil dari penilaian saya merasa masih kurang gitu ya. Jadi terutama di aspek present ya Bu ya, mendatangkan fokus di sini, kemudian juga dari mendengarkan gitu ya, ada 2 kompetensi itu. Nah mungkin kedepannya saya akan coba gitu ya untuk lebih meningkatkan kembali 2 kompetensi itu kedepannya ya, dengan mungkin perlu pengalaman gitu ya. Betul. Jadi jam terbang harus banyak. Ya. Tentu jadi ketika kita ingin mengembangkan beberapa kompetensi begitu ya, perlu latihan-latihan yang terus-menerus ya, yang kontinu dan secara intens dilakukan sehingga kompetensi tersebut dapat berkembang dengan baik. Ya, begitu ya Pak Ade ya. Iya. Merasa puas juga Bu ya. Oh iya, tentu seperti itu. Ya, Pak Ade mungkin itu hasil observasi dari saya. Mudah-mudahan kedepannya Pak Ade bisa melakukan coaching lebih baik lagi, lebih matang lagi seperti itu. Walaupun di sini saya tadi beberapa kali sampaikan sudah sangat baik dan saya juga melihat sangat puas ya, gitu. Sehingga keberhasilan hari ini menjadi motivasi buat keberhasilan selanjutnya. Iya. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih nih. Ya, mungkin itu saja dari saya ya Pak Ade ya. Terima kasih. Ya, Ibu ditinggal dulu ya. Oh iya.